Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matslubi, a'dini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ditakdirkan bertemu kembali di media Syuki Dakwah dalam pengajian kultum menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan para pemirsa semuanya, keluarganya semuanya senantiasa diberkahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa disehatkan badannya. Mudah-mudahan Allah ridho dengan ibadah-ibadah yang kita jalankan selama di bulan suci Ramadan ini. Allah berikan kekuatan, Allah berikan segala rahmatnya untuk kita semua beserta keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Syuki Dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan sore hari ini sebelum menjelang berbuka puasa, di awal-awal bulan puasa ini ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Pemirsa, apakah hal-hal tersebut, amalan-amalan apa yang perlu dipersiapkan agar di bulan suci Ramadan ini bernilai ibadah, tidak sia-sia kita di bulan suci Ramadan ini? Karena kenapa? Allah takdirkan pada malam hari, pada sore hari ini kita masih diberikan umur yang panjang. Doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang dari beberapa bulan yang lalu, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, dan kita sampai saat ini alhamdulillah doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, disampaikan di bulan suci Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang beberapa bulan yang lalu, beberapa hari lalu diambil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjadikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Di bulan suci Ramadan ini jangan sia-siakan. Maka dari itu kita berikan beberapa amalan-amalan yang selama bulan suci Ramadan jangan sampai ditinggalkan, agar amalan-amalan ini di bulan suci Ramadan bernilai ibadah yang sempurna. Pertanyaannya, apakah amalan-amalan itu? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk yang pertama, sudah seyogyanya, sudah kewajiban kita sebagai umat muslim di bulan suci Ramadan, yaitu berpuasa. Berpuasa dalam sebulan penuh. Kecuali untuk yang para akhwat perempuan, mungkin ada berhalangan ataupun ada haid.
Selain itu untuk bapak-bapaknya, kita ajarkan untuk anak-anak kita. Walaupun itu belum balik, kita ajarkan untuk anak-anak kita untuk selalu berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Kita ajarkan mulai dari sahur, kita berpuasa full sampai dengan menjelang terbenamnya matahari. Untuk yang pertama, yaitu kita berpuasa penuh di bulan suci Ramadan. Jangan sia-siakan. Walaupun keadaan seperti apa dengan pekerjaan kita, bukan menjadi ketika kita bekerja dalam berpuasa, bukan menjadi itu halangan untuk kita. Harusnya semakin menjadi motivasi untuk kita. Karena di dalam bulan Ramadan, kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah dilipat gandakan. Niatkan dalam hati kita ketika kita keluar dari rumah, niatkan bahwa kita keluar dari rumah untuk mencari nafkah untuk keluarga, jihad fisabilillah. Luar biasa pahalanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk yang kedua, setiap kita berpuasa, kita disunahkan yaitu untuk menyantap makan sahur. Kenapa sahur itu dianjurkan oleh Rasulullah? Karena di makan sahur itu, setiap makanan kita makan di waktu sahur itu akan ada keberkahannya. Maka dari itu bukan kita sok-sokan kita kuat atau tidaknya. Makan sahur sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun itu dengan sebiji buah kurma. Karena setiap makan sahur ada keberkahannya. Dan sunahnya Rasulullah ketika kita makan sahur diakhirkan menjelang waktu azan subuh. Sunnah Rasulullah pasti mengandung hikmah untuk kita semuanya. Untuk makan sahur jangan sampai ditinggalkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain sahur ketika kita berpuasa sehari penuh untuk berbuka puasa harus disegerakan. Runtutan kita berbuka puasa bukan kita berdoa dulu Allahumma lakasumtu, doa berbuka puasa, tapi segerakan dulu, batalkan dulu puasa kita dengan meminum air putih ataupun memakan satu buah kurma, baru kita berdoa. Jangan lupa untuk doanya, karena setiap doa di dalam bersahur ketika berbuka puasa itu fa insyaallah fastajibu, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat yang pertama yaitu kita berpuasa penuh selama 30 hari di bulan suci Ramadan. Yang kedua, kita disunahkan untuk menyantap sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Dalam berbuka puasa kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Amalan-amalan berbuka puasa yaitu kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hajat-hajat kita belum dikabul Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di bulan suci Ramadan ini kita berdoa kepada Allah. Hakul yakin doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah segera mengijabahkannya. Ada sunnah Rasulullah ketika kita mempunyai harta, ketika kita berbuka, disunahkan oleh Rasulullah untuk saling berbagi. Kita memberikan berbuka puasa untuk saudara-saudara kita. Berbagi, berbuka makanan, berbuka minuman. Sedekahkanlah, walaupun itu sebiji kurma, fa insyaallah itu menjadi keberkahan. Dan pahalanya orang yang menyedekahkan makanan berbuka puasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Luar biasa. Amalan-amalan yang di bulan puasa ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya yaitu yang ketiga, di bulan suci Ramadan perbanyaklah ibadah-ibadah qiyamul lail. Apa itu? Ibadah-ibadah di malam hari. Ibadah yang di malam hari salah satunya yang adanya cuma di bulan suci Ramadan yaitu sholat tarawih. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sholat tarawih yang kita kerjakan, sholat sunnah yang adanya cuma di bulan suci Ramadan, mari sama-sama kita kerjakan. Kita ajak sanak keluarga kita ajak anak-anak kita. Datangilah, makmurkanlah masjid. Datangilah rumah-rumah Allah.
Dengan kita bersolat tarawih, dengan kita bertemu di dalam masjid bersama saudara-saudara kita bertemu bersilaturahim dengan saudara kita, udah mendapat keberkahan, kita bisa bersilaturahim bertemu dengan saudara tetangga kita. Keberkahan di bulan suci Ramadan sangat luar biasa. Maka jangan sia-siakan para pemirsa Suki Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang keempat, amalan apa di bulan suci Ramadan ini agar dijadikan ibadah kita ini benar-benar bermanfaat dan sempurna. Untuk yang keempat, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Pada kapan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu pada tanggal 17 bulan Ramadan atau yang kenal dengan sebutan Nuzulul Quran. Di bulan suci Ramadan, bulan Al-Quran, maka biasakanlah kita dari waktu-waktu yang luang di bulan suci Ramadan ini untuk mengisian dengan terus bertilawah membaca Al-Quran. Karena yang kita tahu membaca Al-Quran di hari biasa pahalanya sungguh luar biasa, apalagi dikerjakan di bulan suci Ramadan. Dengan kita membiasakan di bulan suci Ramadan dengan bertilawah, dengan membaca Al-Quran, fa insyaallah dijadikan keberkahan untuk rumah-rumah kita. Kita bacakan Al-Quran, rumah-rumah kita ini kita sinari dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Untuk yang kesekian kalinya para jamaah pemirsa Suki Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa yang jangan sampai kita ketinggalan? Amalan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Allah akan turunkan malam yang perbandingannya itu dengan 1000 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumhur ulama menyampaikan dari mulai malam 17 Ramadan sampai dengan tanggal malam 20, 29 atau 30 Ramadan. Maka dari itu kita cari, kita terus beribadah, kita hidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan dengan kita beribadah di malam hari. Salah satunya minimal sholat tarawih jangan sampai ditinggalkan. Tadarus Al-Quran jangan sampai ditinggalkan. Jumhur ulama menyampaikan ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan dianjurkan semua umat muslim untuk beriktikaf di masjid-masjid terdekat. Apa itu iktikaf? Iktikaf yaitu kita berdiam diri di dalam masjid, kita diisi dengan ibadah, dengan sholat sunnah, dengan kita isi bertilawah kepada Allah, bertilawah Al-Quran, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sejenak kita tinggalkan dunia kita, pekerjaan yang udah ada kita tinggalkan dulu, kita fokus, kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqnal jinna illa liya'budun, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan para pemirsa semuanya, pemirsa Suki Dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam 10 hari terakhir ini kita bisa menjalankan ibadah dengan semaksimal mungkin, dan mudah-mudahan pada kesempatan bulan suci Ramadan pada tahun ini kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, jamaah pemirsa Suki Dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci Ramadan
perbanyakkanlah bersedekah. Karena kenapa dalam bersedekah di bulan suci Ramadan, sedekah ataupun nanti zakat, zakatlah harta-harta kita. Bersedekahlah ketika kita mempunyai kelebihan untuk harta kita. Karena bersedekah itu akan membawa kebaikan kita dalam dunia dan akhirat. Semakin kita bersedekah, fa insyaallah rizki kita akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita menunaikan zakat fitrah kita di akhir bulan suci Ramadan, mensucikan jiwa kita. Kita zakat fitrahkan juga untuk anak-anak keluarga kita, agar nanti setelah selesai di bulan suci Ramadan kita terlahir dengan fitrah bersih. Dan Allah mudah-mudahan senantiasa memberikan ridhonya kepada amalan-amalan yang sudah kita jalankan selama di bulan suci Ramadan. Teruslah berdoa, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah akan mendengarkan doa kita dan akan mengijabah doa kita. Namun waktunya saja Allah akan kasih sesuai keinginan atau kehendak Allah. Kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu kita menjadi tenang. Dengan begitu kita akan terus mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Syuki Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari berbagai amalan-amalan yang tadi kita sampaikan, ad-da'inu ilallah, kita mengajak untuk sama-sama pemirsa bisa menjalankan amalan-amalan di bulan suci Ramadan dengan hikmat. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan rizki untuk kita, rizki yang banyak, melimpah berkah, agar kita bisa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, jamaah pemirsa Syuki Dakwah, mungkin waktu sudah menunjukkan sebentar lagi kita mau menuju berbuka puasa. Kita doa bersama-sama, mudah-mudahan puasa kita hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan puasa hari ini menjadi puasa yang terbaik dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Jangan sampai lupa kembali, saksikan kembali besok di Kultum Syuki Dakwah. Jangan kemana-mana, tetap pantang terus Syuki Dakwah. Terima kasih. Adapun ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, adapun kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.